warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febitri Andini dengan nomor pokok mahasiswa 101201706 dari kelas C6 Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung Business School. Di video kali ini yang bertemakan pengaruh COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu ekonomi. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri, menyebabkan kepanikan yang luar biasa bagi seluruh masyarakat. Juga meluluhlantahkan seluruh sektor kehidupan. Pemerintah Indonesia pun memutuskan banyak kebijakan yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dimulai dari penerapan lockdown, social distancing, PSBB, yang dimana masyarakat harus melaksanakan seluruh aktivitasnya di rumah saja seperti belajar, bekerja, bahkan pelaksanaan ibadah penerapan kebijakan PSBB atau social distancing juga sangat jelas berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan, terutama pada sektor perekonomian Indonesia yang secara tidak langsung menyebabkan tersendatnya laju perekonomian di Indonesia. Seperti dilansir pada liputan6.com oleh Andina Librianti pada tanggal 2 Maret 2021, pada Maret 2021 ini, tepat 1 tahun COVID-19 masuk ke Indonesia. Pada 2 Maret 2020 tahun lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien yang terpapar atau terinfeksi virus tersebut. Kemunculan COVID-19 ini menjadi pukulan yang berat bagi perekonomian di Indonesia. Seluruh sektor usaha termasuk UMKM juga ikut terkena imbasnya. Pandemi ini juga berdampak pada kinerja ekspor atau impor, angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah, hingga kinerja indeks saham, harga saham gabungan atau IHSG, yang pada ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dipaksa masuk ke jurang resesi akibat tumbuh minus. Berikut beberapa dampak ekonomi Indonesia atau keadaan perekonomian di Indonesia saat ini karena pengaruh dari pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi minus, Indonesia resesi. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 terkontraksi minus 2,07%. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama 3 kuartal beruntun. Yang kedua, ada angka inflasi 2020 terendah dalam sejarah. Badan Pusat Statistik mengumumkan angka inflasi pada Desember tahun 2020 mencapai 0,45%. Dengan begitu, angka inflasi sepanjang tahun 2020 di angka 1,68%. Angka tersebut merupakan terendah sepanjang Badan Pusat Statistik mengumumkan data inflasi. Yang ketiga, ada surplus neraca perdagangan 2020 terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut neraca perdagangan tahun 2020 memperoleh surplus terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu 21,7 miliar USD. Dan yang keempat, sepanjang tahun 2020, nilai tukar rupiah melemah menjadi 2,66%. Bank Indonesia mencatat selama tahun 2020 secara rata nilai tukar rupiah melemah menjadi 2,66% ke level 14.525 per dolar Amerika Serikat. Sebab pada tahun 2019 nilai tukar rupiah berada di level 14.139 per dolar Amerika Serikat. Nah, sebagaimana diketahui, rupiah sempat tertekan di awal virus corona mewabah di Indonesia. Rupiah tertekan hingga mencapai 16.575 per dolar Amerika Serikat pada Maret 2020. Yang kelima, yaitu tutup tahun 2020, IHSG melemah ke 5.979. Pada penutupan perdagangan di tahun 2020, IHSG melemah 57
poin atau 0,95% ke posisi 5.979,07%. Yang keenam, ada utang pemerintah 2020 duduki peringkat ke-154 di dunia. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis yaitu Justinus Prastowo meminta masyarakat dapat dengan bijak melihat posisi utang pemerintah sepanjang tahun 2020. Dia ingin masyarakat tidak hanya sekedar menilai, namun mesti ada perbandingan jelas dalam melihat posisi utang Indonesia. Yang ketujuh, yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia tembus menjadi 27,55 juta orang. Lagi-lagi, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020, atau setara dengan 10,19% dari total penduduk di Indonesia. Angka ini naik 1,13 juta orang atau 0,41% dibandingkan posisi pada Maret 2020. Juga meningkat di 2,76 orang dibanding September 2019 lalu. Adapun pengaruh yang terakhir yaitu 2,56 juta orang jadi pengangguran gara-gara pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan tidak bisa dianggap remeh. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi 29,12 juta penduduk usia kerja. Beberapa di antaranya yaitu menjadi pengangguran. Ada pula beberapa dampak dari pengaruh pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia, yaitu seperti dilansir oleh berita1.com. Pandemi COVID-19 memberikan dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia. Melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Dampak yang kedua adalah pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhirnya, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Dan dampak yang terakhir yaitu pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Nah, di luar dari pengaruh pandemi COVID terhadap perekonomian, ada juga hal positif yang dapat kita ambil atau pelajaran yang dapat kita ambil dari pandemi ini, yaitu pandemi COVID juga membuat ide-ide baru bermunculan seperti para ilmuwan, para peneliti, para dosen, bahkan mahasiswa berupaya melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19, seperti yang dilakukan oleh alumni UGM yang membantu mengatasi kekurangan masker dengan membuat masker yang bisa dicuci ulang. Dari pandemi COVID-19 ini, sikap yang seharusnya kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini adalah tetap mendukung dan memberikan saran yang positif terhadap langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia guna tetap untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Selain itu, tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada agar mengurangi risiko meningkatnya penularan infeksi virus ini, COVID-19 saat ini, sehingga pandemi segera berakhir dan semua sistem bahkan sektor yang terpengaruh oleh pandemi ini kembali normal dan terus berkembang. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.